Namaku Parjo. Aku tidak lagi tinggal di desa. Aku kini berada di kota tempat lampu tidak pernah padam dan manusia tidak pernah benar-benar tidur. Namun anehnya, di kota ini, aku tidak melihat satupun bayangan makhluk halus. Tidak ada bisikan. Tidak ada penampakan. Tidak ada kehadiran selain manusia. Dan justru itu yang membuatku takut. Karena dunia tanpa bayangan bukan dunia yang sehat. Aku menemukan sebuah gedung apartemen tua di tengah kota, kosong, terbengkalai, dan dihindari warga. Bukan karena angker. Solui bawa daya, melainkan Ren yang masuk ke sana tidak pernah kembali normal. Mereka hidup tapi kosong, tanpa emosi, tanpa rasa takut, tanpa mimpi. Aku masuk ke gedung itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian di dunia. Di lorong gelap gedung itu, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan kehadiran, bukan ancaman, tapi kekosongan. Aku melihat sesosok bayangan tanpa bentuk jelas, tidak seperti jin, tidak seperti makhluk gaib yang pernah kutemui. Ya, berkata, aku tidak membunuh manusia. Aku memakan bayangannya. Dan saat bayangan hilang, manusia kehilangan jiwanya sedikit demi sedikit. Ilmu kejawen yang kubawa berasal dari desa, dari tanah, dari doa leluhur. Namun kota tidak mengenal tanah. Tidak mengenal sunyi. Tidak mengenal doa. Di kota, kekosongan lebih kuat daripada kegelapan. Dan makhluk ini bukan terikat oleh doa, mantra, atau darah. Ia terikat oleh lupa. Manusia yang melupakan dirinya sendiri menjadi makanan terbaiknya. Aku bertemu seorang perempuan bernama Rani. Ia bekerja di gedung itu, tetapi tidak memiliki bayangan dan tidak muncul di cermin. Ia berkata dengan suara datar, "Aku merasa hidup, tapi aku tidak tahu siapa aku." Aku menyentuh tangannya. Tidak dingin, tidak hangat, tidak hidup, tidak mati. Ia adalah manusia yang telah kehilangan bayangannya. Dan makhluk itu masih berada di dalam dirinya. Aku mengikuti Rani ke terowongan bawah, tanah tempat bekas stasiun tua yang ditinggalkan. Di sanalah makhluk itu bersembunyi. Ia tidak memiliki nama, tidak memiliki bentuk tetap. Ia adalah kekosongan yang tumbuh. Ia berkata, "Aku lahir dari manusia yang lupa siapa mereka. Dan kota adalah rohimku." Aku sadar, biasa, ini bukan makhluk gaib biasa. Ini adalah entitas yang lahir dari jiwa manusia yang kosong. Aku mencoba semua ilmu yang kumiliki. Aku tidak bisa menyelamatkan kota sendirian. Namun, aku bisa menyalakan satu ingatan. Dan ingatan itu akan menular. Aku mulai mendatangi orang-orang yang kosong. Aku tidak mengusir makhluk itu. Aku mengingatkan mereka tentang siapa mereka, tentang mimpi mereka,
tentang hal kecil yang membuat mereka ingin hidup. Dan satu persatu, bayangan mereka kembali. Makhluk itu mulai melemah. Makhluk itu akhirnya menghilang, bukan karena aku mengalahkannya, tetapi karena ia tidak lagi memiliki tempat untuk hidup. Kota ini tidak lagi tanpa bayangan. Dan aku Tidak lagi hanya penjaga rumah tua di desa. Aku kini penjaga ingatan manusia. Aku menjaga agar manusia tidak melupakan dirinya sendiri. Karena saat manusia lupa siapa mereka, kegelapan tidak perlu datang. Ia akan lahir sendiri. Namaku Parjo. Dan tugasku kini tidak hanya menjaga dunia dari makhluk halus, tetapi menjaga manusia dari kehilangan dirinya sendiri. Namaku Parjo. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ancaman. Bukan bisikan. Pone. Panggilan. Sebuah tempat memanggilku. Tempat yang lebih tua dari desa. Lebih tua dari kota. Lebih tua dari manusia. Aku tahu, di sanalah akhir perjalananku menunggu. Aku berjalan ke sebuah gunung yang tidak tercatat di peta. Tidak ada penduduk. Tidak ada sinyal. Tidak ada suara burung. Hanya hening dan rasa diawasi. Di puncaknya terdapat gerbang batu tua, penuh ukiran yang sama dengan kitab leluhurku. Aku sadar, disinilah semuanya bermula. Aku bertemu dengan sosok berjubah putih, bukan manusia, bukan jin, bukan roh. Ia berkata, "Kami adalah penjaga sebelum penjaga. Sebelum darahmu diwariskan. Sebelum dunia terbelah antara yang terlihat dan yang tidak." Aku bertanya, "Mengapa aku dipanggil ke sini?" Man. Ia menjawab, "Karena tugasmu belum selesai. Dan sekarang kau harus memilih akhirnya." Aku diberitahu kebenaran terakhir. Darah keturunanku bukan hanya segel, bukan hanya warisan. Darahku adalah jembatan. Jembatan antara dunia manusia dan dunia yang tidak seharusnya bersentuhan. Setiap generasi menjaga keseimbangan. Namun keseimbangan itu kini rapuh. Dan satu-satunya cara memperbaikinya adalah dengan menghapus jembatan itu. Menghapus aku. Aku menolak. Aku marah. Aku bertanya mengapa harus aku. Namun sosok itu berkata, "Kau bukan dipilih karena kuat. Kau dipilih karena kau bersedia." Aku terdiam. Sepanjang hidupku, aku selalu melindungi. Bukan karena harus. Bukan karena harus. Tapi karena tidak tega. Dan kini, aku diminta melindungi dunia dengan menghilang darinya. Aku dibawa ke alam antara tempat di mana waktu tidak berjalan dan bentuk tidak tetap. Sana. Aku melihat semua yang pernah kuselamatkan. Tubuhku mulai memudar. Bukan seperti mati. Bukan seperti hilang. Aku seperti dilepaskan. Semua ilmu yang pernah kumiliki kembali ke tanah. Semua kekuatan kembali ke asalnya. Semua pintu antara dunia perlahan tertutup. Aku tidak merasa sakit.
Aku hanya merasa pulang. Aku tidak lagi memiliki nama. Aku tidak lagi memiliki bentuk. Namun aku masih ada. Tidak sebagai manusia. Tidak sebagai penjaga. Tidak sebagai legenda. Wadah. Sebagai keseimbangan itu sendiri. Dan jika suatu hari dunia kembali goyah, bukan aku yang akan datang. Akan ada manusia lain